Shalom, saya Erni Kandaha dengan NIM 22104-037 dari grup B semester 6. Di sini saya mengambil mata kuliah manajemen praktek pendidikan dan pelatihan yang diampu oleh Ibu Marina Letara Nababan MPD. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas maupun UAS ujian akhir semester saya. Nah, hal yang perlu saya jelaskan yang pertama itu adalah pengertian manajemen pendidikan dan pelatihan. Nah, menurut saya manajemen pendidikan dan pelatihan itu adalah suatu upaya sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen diklat atau pendidikan dan pelatihan guna mencapai tujuan program yang secara efektif dan efisien. Nah, dalam manajemen pendidikan dan pelatihan ini meliputi beberapa, yaitu perencanaan training, pelaksanaan training, dan evaluasi training. Nah, di mana perencanaan training ini dilakukan pada langkah awal untuk panduan pelaksanaan yang mencakup perencanaan kebutuhan training tersebut. Kemudian pada pelaksanaan training mencakup pemilihan tempat penyelenggaraan dan evaluasi provider. Nah, kemudian pada evaluasi training itu mencakup evaluasi terhadap peserta training yang dapat dibagi menjadi 4 level, yaitu level reaksi, level knowledge, level behavior, dan level research. Yang kedua, adapun beberapa cara mengaktualisasikan atau mempraktikkan praktek manajemen pendidikan dan pelatihan dalam beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu pada kegiatan penulisan karya tulis ilmiah, dan yang kedua itu kegiatan pelatihan penelitian kuantitatif secara umum bagi mahasiswa. Nah, pada kegiatan pertama ini proses yang dilakukan itu adalah melakukan analisis kebutuhan diklat dan penyusunan rencana pelatihan. Kemudian pada proses analisis ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Nah, mahasiswa dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi atau organisasi yang berkompeten di bidang penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pendampingan penulisan karya ilmiah pada mahasiswa dapat dilakukan oleh dosen atau tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian pada sama halnya juga dengan kegiatan kedua, yaitu pelatihan penelitian kuantitatif bagi mahasiswa. Pertama, dilakukanlah proses analisis kebutuhan. Kemudian kedua yaitu pelatihan penelitian kuantitatif diselenggarakan oleh institusi atau organisasi yang berkompeten di bidang penelitian kuantitatif. Kemudian mahasiswa dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan penelitian kuantitatif dengan membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Dari kedua kegiatan di atas, bagaimana cara mengimplementasi fungsi-fungsi manajemen di dalamnya? Yang pertama, fungsi perencanaan, di mana melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan, perencanaan program ataupun sumber daya maupun fasilitas yang perlu dilengkapi di sana. Kemudian fungsi pengorganisasian, di mana mengorganisasikan pelaksanaan pelatihan termasuk pemilihan provider, tempat penyelenggaraan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi pengarahan, di mana memberikan arah dan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penulisan karya tulis ilmiah dan pelatihan penelitian kuantitatif. Kemudian fungsi pengawasan. Nah, di sini fungsi pengawasan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Nah, kedua kegiatan ini saya rasa sudah terlaksana dengan baik, dan saya merekomendasikan supaya kegiatan ini selalu dilaksanakan tahun pelajaran selanjutnya. Nah, manfaat dari kegiatan dilakukan yaitu
tentang penulisan karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal dan pelatihan penelitian kuantitatif secara umum bagi mahasiswa, yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya tulis ilmiah dan melakukan penelitian kuantitatif. Kedua, meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang teknik-teknik penulisan karya tulis ilmiah dan penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang teknik-teknik penulisan karya tulis ilmiah. Keempat adalah meningkatkan peluang mahasiswa untuk mempublikasi hasil penelitian. Kegiatan ini bermanfaat bagi terkhususnya mahasiswa, kemudian juga boleh bermanfaat bagi dosen dan institusi pendidikan, di mana mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menulis karya tulis ilmiah dan melakukan penelitian kuantitatif, sedangkan dosen dapat memberikan bimbingan dan arahan yang tepat dalam kegiatan tersebut. Kemudian institusi pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Nah, dampak setelah melakukan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah dan penelitian kuantitatif yang dihasilkan oleh mahasiswa, serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa dalam bidang akademik dan penelitiannya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan reputasi institusi pendidikan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Perasaan saya setelah mengikuti perkuliahan 1 semester ini, terkhusus pada mata kuliah manajemen praktik pendidikan dan pelatihan, ini memberikan saya sebuah pemahaman yang luas, di mana terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti contoh seminar, di mana bagi mahasiswa ini sangat penting dalam menyusun skripsi, sangat membantu sekali dalam menghitung datang dan lainnya. Kemudian terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan ini juga menambah wawasan dan pengetahuan sebagai panitia dalam mengadakan sebuah kegiatan ini, bahkan mampu mengontrol atau memenuhi setiap kebutuhan kegiatan supaya berjalan dengan baik. Dan yang ketiga itu adalah terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan ini mengajarkan kita saling bekerja sama dalam satu tim untuk mencapai kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, saran yang saya sampaikan adalah yang pertama, di mana sebelum dilakukan kegiatan ada baiknya menganalisis kebutuhan peserta, siapa yang direkrut dan apakah kegiatan tersebut dapat mempengaruhi peserta sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian selalu mendekatkan pada fungsi-fungsi manajemen, di mana ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian supaya dapat tercapai tujuan yang sudah direncanakan. Nah, sekian dari video penjelasan saya ucapkan terima kasih dan shalom.